Ren, soalnya emaknya nyap-nyap, wah apa lu mah? Duit beratus yang aneh. Begini mah, pas mau pulang besok masuk dia lah. Wah ini sama. Coba, ente bener ya? Bener. Dan tidak ada yang tahu kecuali ente melakukan. Dari mana ente membuktikan teori apa yang Yusuf Mansur ini sampaikan? Dan dari mana ente tahunya Quran itu dikali 10 dan dikali 700 itu benar? Kecuali duit. Berapa tahun kerja? 1 tahun. Berapa 1 bulan? 10 juta. Berapa bisa skor akhir? 7 juta. 7 juta kali 12 bulan itu kira-kira berapa? 84 juta. 84 juta ente tek rem. Nanti pulang buat tiket aja sama ongkos secukupnya. Dan ente bakal saksikan apa yang Allah lakukan buat ente berdua. Edan Pak. Saya bukan sekali loh baca udah 2 kali. Ada satu testimoni dari sahabat saudara itu yang ngacung itu. Itu pulang Pak diserahkan kebun, ruko, apa segala macam, betul itu. Lah wilayah balas itu kan wilayah Allah ya. Nggak usah dipikir memang, nggak bakal kepikiran juga. Dari mana ya Allah bakal balas jadi 840 juta ya? Gini, ini yang menarik. Yang menarik ya adalah kita hanya perlu percaya dan melakukan. Eksekusi itu wilayah Allah. Dan yang lebih menarik buat kita adalah kalau masalah diganti, dikabulkan, nggak usah khawatir lah. Justru yang teka-teki itu buat kita adalah gimana caranya itu tuh. Saya sama istri tuh mainnya bukan masalah ini ada nggak ya diganti, enggak, tapi gimana ya. Dan itu exciting loh. Exciting banget, maksudnya gimana ya caranya Allah benar-benar menghadiahkan kita A, B, dan C gitu yang kita ingin itu. Di Masjidil Haram, di salah satu pintu saya pegang isi saya dan saya berdoa, mah jadi ya kita sedekahin kita punya Jaguar ya, jadi ya kita sedekahin kita punya Mercy. Nggak tanggung-tanggung nih kita sedekahin Jaguar sama Mercy loh. Kan saya mikir kan ini apa nih, kita bakal dapat apa nih? Secara teori kan helikopter itu. Terus ente boleh ketawa, saya juga seperti itu gitu loh. Apa itu ya? Dan ternyata happening loh. Happening. Saya satu-satunya ustadz Pak yang 2008 saya beli helikopter, bukan 1, 2. Nggak kepikir Pak, bener-bener nggak kepikir. 2008 saya ikut simulasi Airbus 800 di Malaysia bersama pilot-pilot dari berbagai maskapai. Pulangnya saya beli helikopter. Ustadz Jeffrey SMS pada saya, di mana Ki? Ada di KL. Ngapain? Lagi beli heli. Nggak percaya dia. Helikopter? Iya. Subhanallah. Itu saya pinjam deh. Biar nggak kena macet. Saya bilang mau Je, lu nggak usah pinjam. Ntar gue beli 2. Gua 1 lu 1. Nah pulang dari KL saya beli helikopter 2 yang pakai remote itu. Ente bikin bencana kan? Ada satu maskapai di tanah air yang baru saja hidup. Ada satu maskapai penerbangan yang baru saja hidup. Sebentar lagi Anda akan cek siapa salah satu ownernya. Oh subhanallah, subhanallah. Sekarang sih belum, bentar lagi lah cek. Loh iya dong. Loh mimpi Pak. Loh insya Allah yakin aja. Kartu namanya udah saya bikin kartu namanya Daku R. Presiden Komisaris. Oh udah jadi, tinggal eksekusinya aja. Nah ini saya bilang perjalanan exciting ini yang saya tuh menikmati, I'm enjoying loh. I'm enjoying. Wah asik, seru, kayak apa nih Allah. 2006 ada seorang konglomerat yang menjadi pendeta dan dia bersumpah atas nama Tuhannya akan membangun 1000 gereja.
Bagi anak muda yang pengen do winner tidak ada loser, saya counter dengan statement positif. Saya bilang sama teman-teman, udahlah, kita juga bikin 1000 pondok. Lalu doa dilayangkan kepada Yang Maha Kuasa. Pengen punya duit 3 triliun. Pengen punya duit 3 triliun. Nah ini lagi berlangsung nih. Di Antv lagi berlangsung kisahin. Jadi jangan lewatin. Nah karena lagi berlangsung di Antv saya nggak bahas. Ikutin aja Antv. Pokoknya tercapai lah. 2008 saya koreksi jadi 4 triliun. Kemudian di 2012 ini saya koreksi menjadi 10,7 triliun. Tercapai. Unbelievable. Saya ngadep ke Sandiaga Uno 2 tahun yang lalu. Bang, saya punya duit 3 triliun. Abang perlu berapa? Ini aneh nih, biasanya kan ustadz-ustadz datang bawa proposal kan. Saya bawa duit. Sandiaga bilang, "Dari mana sih? Duit ente, Masya Allah deh. Banyak bang. Pokoknya masih ada di langit deh." Yang penting apa dulu, butuhnya apa gitu loh. Saya butuh isu nasional. 2010 awal, kan tadi cerita mainan tuh 2008. Ya kan? Tapi kan itu tanda-tanda, God sign namanya. Tanda-tanda Tuhan. Tapi 2010 awal, saya memimpin Indonesia membeli 737-300, 737-400, 3 biji. Harganya berapa? 100.000 rupiah. Percaya? Enggak, ini nggak mainan, beneran. Yang ini beneran. Enggak beneran. 737-300, 737-400. Pak Rudi dari Batavia ngasih tahu, ya, Pak Sudung yang waktu itu belum direktur komersial di Sriwijaya, masih di Batavia. Saya tuh kasih tahu, Ustaz, ada 3 pesawat nih, antum mau beli. Saya pimpin tuh Indonesia, saya bawa televisi, lihat itu barangnya, saya bawa televisi. Pokoknya kalau mimpi itu Pak, share sama yang lain, biar ada saksi, biar Allah ribet kalau nggak ngabulin. Oh, orang impian jangan sendirian ente. Jadi kalau Allah nggak ngabulin ini nggak ada tanggung jawab ya. Kalau ente kemudian kasih tahu yang lain kan pusing juga tuh. Ustaz nggak baik dong. Ini omongan Betawi ya. Kalau di Betawi sini sah-sah saja. Ya omongan ini sih omongan bukan masalah tauhid, tapi justru ini saking tauhidnya tinggi. Katanya itu. Ini ente ngomong sama orang. Wah ini rumah bakal jadi milik saya. Makin banyak orang tahu, makin banyak orang ngeledek ente. Pala lo. Tapi makin lo dibilang pala lo, makin lo ngadem sama Allah. Jadi tuh nggak percaya. Allah makin betul-betul menunjukkan kekuasaannya kepada mereka tidak percaya. Ente jadi alat lo. Saya bawa televisi saat itu. Kemudian saya umumkan di layar kaca. Ada tuh rekamannya, search aja di YouTube. Ada tuh gagal banget saya ngomong saat itu. Mau umroh-murah nggak? Jemaah yang udah tahu saya ngomongnya pasti standar, sedekah ya. Gak mau sedekah, mana kita beli pesawatnya. Beli pesawat emangnya murah, emang berapa pesawat? 100.000. Yang udah denger helikopter pada nyengir. Pakai remote lagi ini. Nggak pakai remote. Ini beneran 100.000. Oh murah amat sih. 3 pesawat itu pesawat bekas. Biaya produksi lagi, maksudnya dicat, ya, engine-nya di recycling, di republish itu. Dengan biaya pilot, co-pilot segala macamnya itu 3 bulan 50 miliar. Tuh kan katanya 100.000. Ya begini bos cara mikirnya. 50 miliar ini kan kapital. Nih, Mas Tuliman dengerin. Ente kan ketuanya UT. Anak buah banyak, ente bisa beli properti kalau bisa menguasai para kasus saya. Ente jadi bank buat mereka, jadi bridge masalah keuangan. Ini gaji mereka nih kalau bersatu Pak bisa beli ulang saham Garuda 100.000 loh di Korea itu, 100.000 di Hong Kong, 100.000 kemudian di belahan bumi Allah yang lain, termasuk di Jepang ini berapa ribu. Ya kan yang menikmati siapa? Yang kemudian menjadi bridge di keuangan, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan sejenis. Tinggal perkaranya adalah trust ya tadi. Percaya nggak ente yang ngelola keuangan anak-anak pekerja gitu. Kemudian safety apa tidak, profesional atau tidak, mampu atau tidak. Kalau ini mampu jalani.
Kalau masalah hukum kita bisa pikirin, kan ada BMT. Belum ada tuh di Jepang ini BMT kan. Bikin aja BMT-nya. Nah, saya memimpin Indonesia model kayak gitu. 50 miliar harga 3 pesawat ini saya bagi 500 kota sahamnya. Indonesia is a big country. There are 560 cities. Ada 560 kurang lebih plus minus kota di Indonesia. Saya bagi 500 kota. Ente dari mana asalnya? Jawa Timur, Ponorogo. Pak, Ponorogo itu cuma satu kota, Pak. Dari 38 kota di Jawa Timur. Jenengan di mana ini? Siapa? Aswin. Dari Medan. Medan itu cuma satu kota dari sekian puluh kota di Sumatera Utara. Saya bagi 500, ternyata 100 juta ketemunya. Satu provinsi, satu kota tuh 100 juta. Satu kota 10 kecamatan 10 juta. Satu kecamatan 10 kelurahan 1 juta. Satu kelurahan 10 RT RW 100 ribu. Saya keluarin itu sedekah produktif. Sampai yang punya 100 ribu. Ayo sini. Kita beli pesawat. Insya Allah kita mulai dengan pesawat yang 130 seat. Indonesia pada nabung tuh, bat. Saya bawa tuh 1 miliar ke mejanya Pak Rudi itu Batavia. Tapi bilang datang ada direktur teknis dari maskapai A, direktur teknis dari maskapai B, direktur teknis dari maskapai C. Bilang, Ustaz, jangan beli yang pesawat begitu. Tanggung, Ustaz, banyak ngerong-ngerongnya. Kenapa itu pesawat dikeluarin dari daftarnya Batavia? Barangkali karena sesuatu. Simpannya duitnya, simpan cita-citanya, kita bikin maskapai yang beneran. Beberapa tahun kemudian Garuda dijual. Begitu Garuda dijual, saya bilang secara ilmu law of attraction nih, kalau saya bilang ilmu kun fayakun, ini benang merahnya udah ada, udah deket. I was dreaming ya 5 or 6 years ago bahwa saya bakal punya nih 3 triliun, bakal punya begini begitu. Wah, orang-orang yang dengar tuh pada puyeng, kita lagi mikirin kontrakan, nanti ngomongin triliun ini. Nah, ceritanya saya bocorin dikit kepada saudara semua sambil kita tutup sesi ini ya.